selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Gita Syarkawi, di mana pada video pembelajaran MUKS mata kuliah publikasi ilmiah kali ini saya akan melanjutkan topik mengenai populasi dan sampel, khususnya mengenai teknik pengambilan sampel probability. Dengan menyaksikan video ini, diharapkan pemerhati video dapat mengetahui berbagai jenis sampel yang termasuk di dalam kategori probability sample. Probability yang pertama akan kita bahas adalah mengenai simple random sample. Cara pengambilan sampel ini dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada di dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis, di mana proses pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi atau subjek untuk menjadi sampel. Secara statistik sederhana dan efisien, tapi dapat membuat masalah logistik. Pengambilan sampel secara acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah systematic sample. Sampel dipilih dengan cara yang tetap dan sistematis mulai dari titik pemilihan awal. Systematic random sample atau kita sebut selanjutnya sebagai SRS, ini akan menghasilkan sampel representatif atau sampel yang mewakili yang cukup besar karena hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang populasi. SRS mengasumsikan bahwa populasi tidak terbatas dan homogen untuk semua atribut. Namun teknik ini memiliki beberapa kekurangan. Di dalam praktiknya mencapai SRS yang benar sulit karena memerlukan kerangka sampling atau sampling frame yang akurat yang terdiri dari daftar lengkap dari seluruh populasi dan orang-orang yang tersebar pada area geografis yang luas mungkin tidak mudah diakses karena logistik dan keterbatasan dari anggaran penelitian. Kemudian jika suatu populasi tidak didistribusikan secara homogen, misalnya sekelompok orang dengan karakteristik tertentu seperti ras atau etnis, tingkat pendapatan, dan agregat praktik budaya di beberapa tempat, SRS mungkin tidak menghasilkan sampel yang mewakili atau representatif. Untuk mendapatkan sampel yang representatif dari berbagai populasi yang tersebar di wilayah besar area bisa menjadi proposisi yang sulit. Kemudian untuk memperhitungkan kekurangan SRS, beberapa desain sampling alternatif telah dikembangkan. Sampel sistematis mudah dianalisis dan memberikan presensi yang lebih baik daripada SRS, sekalipun perubahan sistematis dalam suatu populasi dapat menyebabkan bias. Sampel sistematis memilih nomor awal dengan beberapa mekanisme atau secara acak, misalnya X, dan kemudian sampel diambil dari setiap subjek ke X dari kerangka sampling berdasarkan pada yang telah ditentukan titik pangkalnya. Modifikasi dapat dilakukan dengan memilih subjek pertama menggunakan generator nomor acak atau mekanisme lainnya, dan modifikasi lebih lanjut dapat dilakukan dalam memilih subjek ke X tergantung numerik atau karakteristik sampel yang akan dipilih. Subjek memiliki probabilitas pemilihan yang sama dalam sampel sistematis seperti dalam sistem random sampling dengan persyaratan pengambilan sampel yang sama dan kerangka sampling yang setara. Kemudian stratified sample, ini populasi dibagi di dalam strata atau sub-kelompok atau tingkatan, misalkan tingkat pendidikan, status ekonomi, kemudian status keparahan penyakit dan lainnya, dan pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata. Semua strata diwakili dalam total sampel. Kemudian ada teknik probability sample yang lainnya, proportionate stratified sample. Cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Dilakukan ini apabila ada anggota populasi yang tidak sejenis atau heterogen dan ukuran sampel strata sebanding dengan ukuran populasi strata. Jadi fraksi samplingnya itu seragam. Kemudian ada disproportionate stratified sample, di mana cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi ada sebagian data yang kurang proporsional pembagiannya. Ukuran sampel strata dapat dipilih tidak proporsional dengan populasi strata ukuran, berguna ketika kelompok harus oversample untuk mendapatkan angka yang cukup untuk membuat perkiraan yang bermakna dan valid. Kemudian ada sampel bertingkat atau stratified sample yang mengkategorikan populasi berdasarkan kriteria penting tertentu, misalkan berdasarkan ras atau etnis,
berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan, berdasarkan area tempat tinggal atau atribut lainnya, dan kemudian memilih sampel dalam masing-masing strata ini. Di dalam strata, sampel dapat diambil sebagai SRS atau dengan cara lain. Kemudian pengambilan sampel berstrata membutuhkan pemahaman yang baik tentang populasi sebelum pengambilan sampel, sehingga semua strata di dalam populasi spesifik itu dapat ditentukan. Kemudian sampel dapat dipilih dalam satu tahap atau dengan menggunakan lebih dari satu tahap. Multi-stage sample, SRS adalah teknik pengambilan sampel satu tahap. Kemudian two-stage sample merupakan teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam kedokteran gigi untuk memilih sekolah di tahap pertama dan kemudian untuk memilih anak-anak dari setiap sekolah secara terpisah di tahap kedua. Jadi yang pertama kita lakukan ada pemilihan sekolahnya, kemudian pemilihan anak-anak atau siswanya untuk di tahap keduanya. Kemudian ada istilah network atau multiplicity sample, di mana subjek yang dipilih melalui metode pengambilan sampel probabilitas diminta untuk mengidentifikasikan teman atau kerabat atau orang yang dikenal yang memiliki atribut tertentu dan dilakukan menggunakan aturan perhitungan tertentu. Kemudian dual frame sample, dua kerangka sampling digunakan dan kemudian sampel ini digabungkan. Setiap sampel itu dapat fokus pada atribut yang spesifik dan diperlukan metode analitis yang cermat. Kemudian cluster sampel. Cluster diidentifikasi dan sampel dari tiap cluster dipilih. Setiap cluster itu hendaknya heterogen. Kemudian pengambilan sampel cluster mencakup sampel cluster yang terdefinisi dengan baik. Di pengambilan sampel bertingkat, sampel terpisah dipilih untuk setiap kelompok atau strata. Sedangkan dalam cluster sampling, sampel cluster dipilih dan sebagian atau seluruh subjek dari cluster yang dipilih dimasukkan ke dalam sampel. Dalam kelompok yang dipilih, jika semua subjek dimasukkan, maka itu disebut one stage cluster sampling. Namun jika memilih cluster tahap 1, kemudian seleksi kedua dilakukan dan hanya beberapa dari subjek yang dipilih dari dalam kelompok di tahap kedua, maka itu disebut dengan two stage cluster sampling. Kemudian dalam pengambilan sampel cluster harus sama heterogennya sehingga karakteristik cluster yang tidak dipilih dapat termasuk di dalam kelompok yang sudah ada. Kelebihannya, pengambilan sampel efisien dengan memudahkan logistik, menghemat waktu perjalanan, dan mengurangi biaya atau menghemat biaya. Di dalam prakteknya, stratifikasi kadang menggunakan beberapa tahap dalam memilih cluster dan subjek yang dijadikan sampel dalam multi-stage survey, stratified multi-stage cluster samples, dan disebut juga dengan complex sample. Stratifikasi yang digunakan dalam tahap pertama untuk memilih hasil cluster akan menghasilkan primary sampling unit atau disebut dengan PSU. Kemudian tahap pengambilan sampel lebih lanjut dan pemilihan subjek dilanjutkan berdasarkan PSU ini. Terkadang cluster ukurannya sangat kecil dan jumlahnya tidak memadai untuk dapat diperoleh informasi yang bermanfaat. Dalam situasi seperti itu, perancangan survei mungkin membuat modifikasi untuk memasukkan lebih banyak jumlah cluster atau subjek dari kelompok atau strata tertentu, misalnya oversample, untuk menyediakan kemampuan dalam meningkatkan ketepatan estimasi parameter. Kemudian kompleks sampel, ini kombinasi dari desain stratified dan cluster. Kemudian ada two-phase sample, beberapa informasi dikumpulkan dari subjek dalam satu sampel, fase 1, dan survei kedua berikutnya mengumpulkan informasi lainnya dari subsampel, sampel fase pertama. Ini dilakukan di fase kedua. Jika dilakukan lebih dari 2 fase disebut dengan multi-phase sampling. Kemudian kita mengenal istilah replicated sample, di mana beberapa sampel dikumpulkan dari populasi menggunakan desain yang identik, disebut sampel replikasi. Sampel-sampel ini kemudian digabungkan menjadi sampel yang besar. Ini memungkinkan pengukuran variabel non-response atau yang tidak merespon, dan juga membandingkan estimasi di setiap sampel yang direplikasi. Kemudian kita juga mengenal istilah panel sample, survei longitudinal di mana data dikumpulkan dari subjek yang sama dalam selang waktu yang lama dan melewati beberapa tahap pengumpulan data. Tiap tahap membentuk sebuah panel data, kemudian pelacakan tiap partisipan dapat menjadi masalah dalam teknik ini.
Teknik ini tidak memperhitungkan populasi berubah seiring waktu dan sampel dipilih mungkin tidak terus mewakili populasi yang berubah. Kemudian efek desain atau desain efek. Efek desain adalah pengukuran yang membandingkan semua strategi pengambilan sampel dengan SRS, di mana efek desain didefinisikan sebagai rasio antara varian estimator dari desain non-SRS dan varian estimator berdasarkan SRS dari ukuran yang sama. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik desainnya. Kemudian efek desain bisa digunakan dalam banyak cara. Satu penggunaannya adalah untuk memperkirakan sampel non-SRS yang akan memberikan presisi yang sama dengan SRS dengan presisi tertentu. Atau untuk memperkirakan keuntungan atau kerugian dalam presisi dengan menggunakan teknik non-SRS dibandingkan dengan teknik SRS. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikianlah paparan saya mengenai teknik probability sample. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.